Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Hanafi, SAP MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen K3 dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Bina Afisa dengan NIM 20811334121 dari Prodi Administrasi Perkantoran kelas B Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang teknologi alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas yaitu yang pertama, konsep keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, jenis teknologi alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keempat, prinsip K3 di bidang perkantoran. Dan yang terakhir yaitu studi kasus penerapan K3. Sebelum membahas materi lebih dalam, sebaiknya terlebih dahulu kita mengetahui tentang definisi konsep kesehatan dan keselamatan kerja berdasarkan pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Ernawati tahun 2009, keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan peralatan, tempat kerja, dan lingkungan, serta cara melakukan pekerjaan. Yang kedua, menurut Ridley John tahun 1983 mengartikan bahwa kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaan, perusahaan, maupun bagi masyarakat. Dengan demikian, keselamatan dan kesehatan kerja dapat disimpulkan sebagai program pemerintah untuk menciptakan perlindungan dan keamanan dari resiko kecelakaan dan bahaya fisik, mental, emosional terhadap pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan. Jadi, kesehatan dan keselamatan kerja tidak selalu berkaitan dengan masalah fisik, tetapi juga masalah mental, psikologis, dan emosional. Selain itu, kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di Indonesia juga merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera, bebas dari kecelakaan serta penyakit akibat kerja. Tujuan keselamatan kerja. Jadi, program keselamatan dan kesehatan kerja memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan keselamatan kerja menurut Sumakmur tahun 1982 nomor 2, yaitu melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Selanjutnya, untuk menjamin keselamatan setiap orang lain yang berada di tempat kerja, dan yang terakhir, sebagai sumber produksi yang dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Selanjutnya yaitu tujuan program keselamatan kerja menurut Mangkunegara tahun 2001 nomor 356 yaitu yang pertama, menciptakan lingkungan psikologis dan sikap yang mendukung keselamatan kerja. Tujuan ini menjadi tanggung jawab setiap orang di dalam organisasi. Yang kedua, menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang aman. Teknologi alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja. Alat keselamatan kerja adalah alat yang digunakan oleh seseorang untuk keselamatan pada saat berhubungan dengan mesin, pesawat terbang, alat kerja, dan produksi. Sektor yang sering menggunakan alat keselamatan dan kesehatan kerja yaitu seperti industri, transportasi, pekerjaan umum, pertambangan, dan lain-lain.
Alat pelindung diri atau yang sering kita sebut dengan APD adalah seperangkat alat yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Dalam hal ini, APD menjadi bagian penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman. APD berguna untuk mengurangi resiko cedera atau penyakit akibat kerja bagi pekerja yang disebabkan oleh bahaya di tempat kerja. Setiap pekerja harus menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan prosedur yang berlaku di perusahaannya, yang sebagian besar mengikuti peraturan pemerintah setempat. Dalam hal ini, pengusaha, supervisor, dan pekerja semua perlu memahami bahwa alat pelindung diri digunakan sebagai upaya terakhir untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja saat bekerja. Berikut ini adalah jenis-jenis alat pelindung diri. Yang pertama, alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala yang digunakan yaitu helm. Helm adalah alat yang berfungsi untuk melindungi kepala dari berbagai bahan atau benturan keras yang mungkin terjadi saat bekerja. Helm biasanya terbuat dari bahan seperti Kevlar, resin, fiber, dan fiberglass. Untuk beberapa pekerjaan dengan resiko yang relatif lebih rendah, bisa menggunakan topi atau penutup kepala sebagai pelindung. Yang kedua yaitu alat pelindung muka dan mata atau face shield. Alat ini berfungsi untuk melindungi mata dan wajah dari bahaya paparan bahan kimia seperti amonium nitrat, gas, dan partikel yang melayang di udara atau air, cipratan benda kecil, panas, atau uap. Alat pelindung mata yang digunakan yaitu berupa kacamata khusus dan kacamata pelindung, sedangkan alat pelindung muka yang digunakan yaitu berupa tameng muka atau full face masker yang menutupi seluruh bagian wajah. Ketiga yaitu alat pelindung telinga. Dalam dunia kerja, organ telinga memiliki kemungkinan terkena resiko kecelakaan kerja. Oleh karena itu, dibutuhkan alat pelindung telinga yang dapat melindungi telinga saat bekerja. Alat ini berupa earplug atau penutup telinga. Fungsinya untuk melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan yang disebabkan oleh kebisingan terus-menerus atau dentuman instrumen yang keras. Munculnya kebisingan ini biasanya disebabkan oleh suara mesin yang sedang bekerja. Keempat yaitu alat pelindung pernafasan. Alat ini berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan menyalurkan udara bersih atau menyaring zat atau benda berbahaya seperti mikroorganisme, virus, bakteri, dan jamur, debu, kabut, uap, asap, dan gas kimia tertentu. Manfaat menggunakan alat pelindung pernafasan adalah tidak terhirupnya benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Kelima yaitu alat pelindung tangan dan kaki. Sarung tangan adalah salah satu jenis pelindung tangan. Sarung tangan terbuat dari bahan khusus, tergantung dari kebutuhan dan pekerjaan tertentu. Adapun jenis-jenis sarung tangan berdasarkan bahan pembuatannya. Yang pertama, sarung tangan kulit, kanvas, atau jaring. Jenis sarung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan dari bahaya panas dan melindungi tangan dari permukaan yang kasar. Kedua, sarung tangan berbahan katun dan sejenisnya. Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan dari benda atau permukaan yang tajam, bergelombang, dan kotor. Sarung tangan selanjutnya yaitu terbuat dari karet khusus yang tahan terhadap bahan kimia atau cairan. Jenis sarung tangan yang terakhir yaitu sarung tangan berbahan karet.
Sarung tangan ini digunakan untuk pekerjaan kelistrikan agar tidak terkena bahaya yang ditimbulkan oleh arus listrik. Keenam, alat pelindung tubuh. Alat pelindung tubuh yang digunakan berupa wear pack. Penggunaan wear pack oleh pekerja memberikan manfaat sebagai identitas jabatan dalam suatu pekerjaan. Wear pack adalah alat pelindung diri untuk melindungi tubuh dari tumpahan bahan kimia berbahaya. Penggunaan wear pack harus sesuai dengan ukuran tubuh pemakainya dan harus selalu dikancingkan saat digunakan. Ketujuh, safety belt atau sabuk tali keselamatan. Alat ini digunakan untuk membatasi pergerakan pekerja agar tidak jatuh atau terlepas dari posisi yang aman. Alat ini digunakan untuk pekerja yang aktivitasnya berada di ketinggian atau di dalam ruangan yang berada di bawah tanah. 8. Pakaian pelindung. Alat pelindung diri ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari panas atau suhu dingin yang ekstrim, paparan api dan benda panas, percikan bahan kimia, uap panas, radiasi, gigitan atau sengatan hewan, serta infeksi virus, jamur, dan bakteri. Jenis yang digunakan adalah rompi, apron atau baju terusan, jaket, dan baju one piece. 9. Pelampung. Pelampung adalah alat yang berfungsi untuk menjaga penumpang agar tetap mengapung jika terjadi keadaan darurat di atas kapal. Dalam penggunaannya, pelampung sering disertai dengan lampu pelampung. Lampu pelampung ini berfungsi untuk menunjukkan lokasi orang di laut, terutama pada malam hari. 10. Rompi nyala. Rompi nyala adalah rompi yang menggunakan bahan yang dapat menyala jika terkena cahaya. Rompi ini sangat berguna jika digunakan pada kondisi gelap atau malam hari, karena dapat bersinar dengan memantulkan dari sumber cahaya, sehingga pekerja yang menggunakan rompi ini dapat dengan mudah ditemukan. 11. Jas hujan. Jas hujan merupakan salah satu alat pelindung tubuh dari udara. Penggunaan jas hujan berfungsi untuk menghalau angin yang masuk ke dalam tubuh sehingga pekerja yang menggunakan jas hujan akan terlindungi. Prinsip K3 bidang perkantoran. Dalam setiap pekerjaan kantor selalu berhubungan dengan penggunaan teknologi seperti komputer, laptop, telepon, dan sebagainya. Agar kesehatan pengguna komputer tidak terganggu, maka dibutuhkan kenyamanan dalam menggunakan komputer. Kenyamanan yang dibutuhkan meliputi kenyamanan keadaan user maupun hardware. Oleh karena itu, setiap pekerja perlu menerapkan prinsip K3 dalam perkantoran. Prinsip yang pertama, posisi duduk yang benar di depan komputer. Posisi duduk yang benar adalah menghadap komputer lurus, tidak menyamping atau miring ke layar komputer. Posisi punggung lurus bisa didapatkan jika posisi layar komputer atau monitor sejajar dengan mata. Jika Anda menggunakan komputer untuk waktu yang lama, istirahat sejenak atau berdiri untuk meluruskan pinggang. Prinsip kedua yaitu posisi cara menggunakan komputer dengan memperhatikan K3. Adapun cara-cara tersebut, yang pertama, komputer harus diletakkan di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak, api, sinar matahari langsung, dan cipratan air. Kedua, gunakan pengontrol suhu ruangan atau AC untuk melindungi komputer dari debu atau panas. Ketiga, perangkat komputer selalu terhubung dengan arus listrik.
maka aturlah kabel-kabel komputer di sekitar kita dengan rapi dan hati-hati saat memasang soketnya. Keempat, bagian dasar atau lantai ruang komputer harus ditutup dengan karpet atau bahan yang tidak menghantarkan listrik. Kelima, pencahayaan ruangan merupakan kebutuhan penting yang harus dipenuhi saat kita bekerja siang atau malam. Pilih lampu neon sebagai sarana penerangan karena manfaatnya jauh lebih baik daripada lampu pijar. Berikut ini adalah studi kasus penerapan K3 atau penerapan teknologi alat-alat kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satu contoh nama organisasi yang akan saya bahas yaitu Balai Inseminasi Buatan atau BIB yang ada di Lembang. Adapun penerapan tersebut yang pertama yaitu lingkungan kerja yang ada di Balai Inseminasi Buatan atau BIB Lembang sudah tersusun dengan baik. Penyusunan dan penyimpanan bahan material telah diletakkan ke dalam tempat penyimpanan khusus agar para pekerja yang bekerja dalam laboratorium tidak terkena zat bahan kimia yang berbahaya tersebut. Kedua, penataan ruangan komputer yang ada di Balai Inseminasi Buatan atau BIB Lembang telah dicat dengan warna yang bernuansa cerah. Ruang kerja yang ada cukup luas, sehingga membuat para pekerja merasa nyaman dan tidak sesak saat bekerja. Yang ketiga yaitu penggunaan mesin-mesin dan alat-alat kerja yang ada di Balai Inseminasi Buatan atau BIB Lembang sudah sesuai dengan standar pedoman dan keselamatan kerja. Para pegawai yang bekerja di dalam laboratorium diwajibkan menggunakan alat pelindung diri yang lengkap. Berdasarkan pemaparan materi yang sudah saya jelaskan, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa setiap pemberi kerja dan pekerja harus senantiasa memperhatikan kesehatan dan keselamatan di tempat kerja. Semua orang yang bekerja juga harus memperhatikan penggunaan alat pelindung diri dengan tepat. Selain itu, di bidang perkantoran, untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan juga perlu memperhatikan bagaimana posisi duduk dan posisi cara menggunakan komputer yang benar dengan memperhatikan prinsip K3. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan apabila teman-teman semua ada kritik, saran, pertanyaan, atau bahkan sanggahan, bisa menghubungi email yang saya sematkan berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.